maka ini akan rusak semuanya. Jadi segala sesuatu sebelum kita memberikan menerjunkan orang ya untuk turun ke lokasi, maka harus dibekali dulu puntung rokok. Ya, ini para itu hal sederhana ya. Hal sederhana ya. Habis merokok ya kan, ya itu puntungnya dibuang sembarangan, tidak dibuang pada tempatnya. Itu salah satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di channel YouTube Kelurahan Jaka Sampurna. Para netizen dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita berkesempatan untuk melakukan dialog atau bicara dengan narasumber kita yang akan berbicara tentang ketika dia kecil menjadi teman dan ketika besar dia menjadi musuh. Apa itu? Nanti kita tanyakan dengan narasumber yang sudah ada di hadapan kita bersama. Nah, nanti kita akan kulik siapa beliau, apa tugasnya, dan juga apa rencana-rencana yang akan beliau lakukan ke depan. Baik, saudara-saudara sekalian, para netizen, kita panggilkan atau kita hadapkan kepada kita semua Bapak Nasruddin SAP. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Pak ya? Jamal sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang kita bisa bertemu nih Pak. Iya. Kita mau coba memberikan sosialisasi nih dalam bentuk podcast edukasi. Iya. Kan Pak Nasruddin ini sedang melakukan pelatihan kepemimpinan. Kabarnya begitu ya Pak ya? Betul. Latihan pemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 5 Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Di mana Bapak tengah melakukan suatu aksi perubahan. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kecil menjadi teman, besar menjadi musuh. Saya melihat ada beberapa hal yang saya bisa dalami dari aksi perubahan yang Bapak lakukan ini. Nanti kira-kira apa aksi perubahan yang Bapak mau lakukan ke depan, serta melibatkan siapa saja. Tapi sebelumnya kurang afdol nih. Kalau teman-teman netizen kita di rumah nih belum kenal, karena kata orang nggak kenal nggak sayang. Tak sayang. Gitu ya Pak ya? Kenal tak sayang. Begitu. Maka pengen disayang, kenalan dulu. Kenalan dulu. Salah satunya melalui media YouTube kita. Bagaimana mau disayang orang nggak kenal? Betul. Baik, Pak Nasruddin, kami persilakan untuk memperkenalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pak Nasruddin dan juga tugas dan tanggung jawabnya selama di Kelurahan Jaka Sampurna ini. Silakan Pak. Ya, makasih Bang Jamal. Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya. Saya Nasruddin bekerja di Kelurahan Jaka Sampurna sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, yang dimulai bekerja di kelurahan tersebut yaitu pada akhir tahun 2022 saya masuk ke kelurahan. Nah, tentunya di sini dalam yang saya bidangi di sini tentunya masalah ketentraman dan ketertiban ya untuk masyarakat seperti apa. Begitu Bang Jamal. Secara umum memang sudah kita jelas nih. Ya. Tugas dan tanggung jawabnya cukup besar karena menjaga dan juga memonitoring kawasan di Kelurahan Jaka Sampurna ini, wilayah Jaka Sampurna, dari segi ketentraman dan ketertibannya Pak ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian saya ingin kulik lebih jauh lagi nih. Ketika aksi perubahan ini Bapak usung, itu Bapak mengusung tema seperti apa? Ya, baik Bang Jamal. Jadi tema yang kami usung sebagai aksi perubahan atau judul dari aksi perubahan kami yaitu optimalisasi Satbinmas melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kelurahan Jaka Sampurna. Itu tema atau judul untuk aksi perubahan yang saya lakukan. Kira-kira karena memang Satlinmas berada di bawah tanggung jawab pembinaan dari Pak. Ya, karena salah satunya adalah Satlinmas adalah di bawah pembinaannya adalah pada bidang saya, yaitu bidang pemerintahan ketertiban di bidang saya. Ini cukup menarik para netizen. Artinya aksi perubahannya ini bersifat aplikatif di lapangan, ya Pak ya, bersifat preventif.
terhadap tadi itu ketika dia besar menjadi musuh kita semua, yaitu api ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira Bapak bisa menceritakan apa sih yang melatar belakangi? Tentunya kan kita punya dasar pemikiran ketika Bapak menentukan aksi perubahan seperti ini yang melatar belakangi sehingga Bapak membentuk atau mewujudkan atau ingin menulis tentang aksi perubahan seperti ini. Gimana itu Pak? Ya, yang menjadi dasar ya pemikiran saya untuk melaksanakan aksi perubahan tentunya saya terjun ke Kelurahan Jaka Sampurna ya di Kecamatan Bekasi Barat ini. Ternyata Kelurahan Jaka Sampurna ini sangat cukup luas lah Ya. dari kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Bekasi Barat, dan jumlah penduduknya juga sangat padat ya. Terus juga saya juga melihat kesadaran masyarakat terhadap musibah kebakaran juga masih rendah ya. Lalu akses untuk masuk ke lokasi apabila terjadi kebakaran juga banyak jalan-jalan yang sempit di beberapa wilayah di Kelurahan Jaka Sampurna. Begitu kira-kira itu. Jadi memang sudah betul-betul pertama penguasaan terhadap wilayah Iya. ya. Seperti apa wilayah Kelurahan Jaka Sampurna, terus kemudian padat jumlah penduduknya, terus kemudian banyaknya gang-gang seperti itu Ya. ya kan. Sehingga dari hasil pantauan seperti itu ada hal yang menjadi dasar pemikiran. Kira-kira nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan wilayah seperti ini apa? Berarti semangatnya adalah preventif dan cepat mencegah segala sesuatu sebelum terjadi. Seperti itu. Iya, iya betul. Yang cukup menarik kan dari aksi perubahan Pak Nasruddin ini adalah para netizen semua, optimalisasi Satlinmas melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Tentunya kan ini nanti bisa diaplikasikan kepada wilayah-wilayah lain, kan begitu Pak? Ya. Nah, pertama tentunya ada beberapa tahapan yang Bapak lakukan terhadap rancangan aksi perubahan ini. Kira-kira tahapannya seperti apa saja yang sudah Bapak lakukan? Ya, jadi untuk melaksanakan aksi perubahan ini tentunya melalui proses ya. Ya, Ya, pasti atau itu Pak. tahapan. Betul, Jadi tidak ada sebuah benda yang tiba-tiba jadi. betul. Ya, itu kira-kira bagaimana. Jadinya hasil tidak akan mengkhianati proses. Betul, jadi betul, proses. Tentunya yang pertama kita membentuk sebuah tim, Ya. tim untuk reaksi perubahan ini atau aksi perubahan ini ya. Tim yang kita buat ya seperti apa, berapa orang ya, terus SDM-nya bagaimana, yaitu kita kita pilih ya. Ya. Ada yang bagian administrasi, ada yang bagian teknik dan lain sebagainya ada. Ya. Nah, setelah ketemu tim efektif ya, lalu kita merencanakan langkah selanjutnya, yaitu membuat undangan untuk anggota Linmas ya. Kita kepada Linmas ya, kita undang ya untuk kita berikan pelatihan ya, karena anggota bagaimana orang ya diterjunkan sementara belum dibekali, maka ini akan rusak semuanya. Jadi segala sesuatu sebelum kita memberikan menerjunkan orang ya untuk turun ke lokasi, maka harus dibekali dulu. Ini kan yang terjadi di kita adalah belum dibekali, orang udah diterjunkan. Ya. Akhirnya mereka berbuat apa? Apa yang mereka lakukan? Nah, itu pun Linmas, maka sebelum terjun kita bekali dulu dengan pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bahaya. Yang menarik Pak, kenapa harus Linmas? Iya. Kenapa tidak langsung ke warga masyarakat? Ya, jadi ini Bang Jamal ya. Jadi kita peran Linmas dulu, peran Linmas kelurahan dulu kita berdayakan, kita optimalkan ya. Peran Linmas dulu kita optimalkan. Karena di sini setiap kelurahan memiliki anggota Linmas. Ya, termasuk Kelurahan Jaka Sampurna nih. Di Kelurahan Jaka Sampurna ada 30 anggota Linmas ya. Anggota Linmas ya. Nah, di sini tugas mereka ada jelas, menjaga ketentraman, ketertiban dan membantu bencana ya. Itu tugas-tugas sosial lainnya ya itu. Dengan kita optimalkan peran mereka, tentunya mereka senang ya, bukan
saya jadi terbebani, tapi mereka senang karena merupakan bagian dari tugas mereka, yaitu menjaga ketentraman, ketertiban dan memberikan sosial di bidang kesosialan. Ya. Begitu Ya, kira-kira. Itu, Ini Pak. satu terobosan kalau menurut saya ya. Artinya Linmas itu tidak hanya sekedar melakukan kegiatan reguler seperti di Linmas-Linmas biasanya, tetapi ini ditambahkan menjadi satu edukasi ya Pak ya. Betul. Tidak hanya bersifat preventif, tetapi beliau juga diberikan salah satu edukasi bagaimana cara yang baik dan benar serta tepat untuk memadamkan api. Kan begitu Iya. ya Pak ya. Nah, di dalam sosialisasi yang diberikan kepada Satlinmas ini, berapa lama Pak yang diberikan kepada mereka sosialisasi tersebut? Untuk pembekalan ya kita berikan pelatihan selama 2 hari ya. Jadi itu teori plus praktek ya, biar dia mendalami, memahami ya. Jadi nanti setelah itu mereka bisa terjun ke masyarakat. Ya. Gitu. Nah, ini kan salah satu unsur yang Bapak libatkan langsung adalah Satlinmas. Ya kan? Yang tentunya nanti dia sudah diberikan sosialisasi dan pemahaman yang utuh tentang bagaimana cara memahami tindakan pencegahan kebakaran. Lantas kemudian tugas mereka adalah memberikan lagi sosialisasi Betul, kepada masyarakat luas, ya Pak ya? Ya, mengedukasi, bersosialisasi lagi. Betul. Karena Linmas itu memang berada di tengah-tengah Ya, masyarakat. karena itu ya itu di masyarakat. Ya. Mereka ya di masyarakat. Betul. Baik. Nah, selama Bapak melakukan berproses terhadap rancangan aksi perubahan ini, banyak tidak sih ditemui kendala-kendala? Misalkan Linmasnya males Pak, saya, ya kan? Ya. Bisa aja begitu, ya Pak ya? Betul. Kan menggerakkan orang ini salah satunya di Ya. situ, males. Nah, ini trik-trik apa nih sehingga Bapak bisa menggerakkan seluruh anggota Linmas di Kelurahan Jakarta Sampurna mencapai satu tujuan yang seperti Bapak ingin? Iya. Ya, ini tentunya Bang Jamal ya. Memang sebuah pekerjaan ada rintangannya. Pasti Jadi itu. tidak berjalan mulus ya. Kita harus membabat hutan dulu ya. Menyapu kerikil dulu ya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan dengan maksimal. Nah, begitupun dengan anggota Linmas ya. Tentunya di sini sangat normatif ya. Jadi setiap organisasi pasti adalah yang malas, yang itu udah normatif ya. Tinggal bagaimana kita memberikan pembinaan ya. Kita memberikan pembinaan, kita memberikan pengertian ya. Bagaimana membentuk karakter mereka supaya disiplin itu tentunya ya sangat sulit sekali. Nah, ini kita coba ya secara perlahan ya biar mereka anggota Linmas mempunyai kesadaran bahwa disiplin itu penting. Luar biasa. Ini kalau pawang ular bisa nyindakin ular, ini bisa membentuk Linmas yang berkarakter tangguh. Ya kan begitu? Luar biasa. Saya kasih apresiasi Pak buat Pak Nasruddin yang sudah memberikan terobosan pada saat Linmas. Jadi tidak hanya sekedar ronda kerjaannya ya. Tidak ronda, tapi mereka menjaga. Ya, betul Pak Nasruddin. Tidak terhadap pencuri. Ini kebanyakan beranggapan kan, wah ada pencuri. Iya, itu dia kan gitu. Bagaimana Linmasnya? Skupnya kecil sekali kita melihat Linmas ya. Baik, Pak Nas, ini yang menarik lagi nih. Buat netizen juga pasti tahu. Kira-kira dalam prosesnya, ketika Bapak memberikan sosialisasi, terus kemudian teori dan praktek, tentu kan tidak sendiri. Betul. Nah, Bapak ngajak siapa aja nih? Itu rekanannya. Ya, Bang Jamal. Jadi dalam sebuah pekerjaan, ya, itu tentunya kita butuh orang lain, partner atau orang lain ya, untuk membuat sebuah pekerjaan tersebut menjadi baik, menjadi bagus ya. Nah, di sini tentunya kita melibatkan untuk melaksanakan tersebut ya nanti kita melibatkan masyarakat, kita melibatkan ketua RT, kita melibatkan ketua RW ya, ya untuk bahwa setelah Linmas tadi diberikan pelatihan ya, edukasi tadi ya, pelatihan tadi ya, maka ini akan diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat ya, itu di tengah masyarakat, nanti ke RW ya, kita informasikan ke RW RT, kita informasikan ke RT ya, bahwa nanti akan ada edukasi, nanti akan ada
sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Linmas Kelurahan Jakarta Sampurna. Dan Pak Nasruddin hadir. Hadir, Oh, tentunya saya luar biasa, hadir karena luar saya biasa. Luar biasa. sebagai ya membimbing mereka lah untuk mengarahkan untuk segalanya. Artinya kalau di Kelurahan Jakarta Sampurna mempunyai 23 RW, ya kan? Betul, Dengan betul. ratusan RT, maka sosialisasi itu akan menjadi masif, Pak, ya. Akan menjadi banyak yang dilakukan oleh Pak Nasruddin. Luar biasa. Ini semoga menjadi amal ibadah nih buat Pak Nasruddin. Karena apa? Mencegah sesuatu yang buruk terjadi kan begitu, Pak. Preventif. Mengambil preventif. Ya, benar. Semangatnya preventif ya, Pak Nasruddin. Ada dinas apa saja, Pak, yang terkait, Pak? Ya tentunya di sini ya sebelum ke materi dinas ini di Kelurahan Jakarta Sampurna kan tadi Bang Jamal ada 23 RW, 192 RT. Betul. Nah ini kan harus diberikan edukasi karena saya bilang tadi yang menjadi latar belakang ya kesadaran masyarakat masih rendah terhadap musibah kebakaran. Nah itu ya makanya nanti ya Linmas sangat berperan nanti ke sana tentunya kalau kelanjutan nanti kita juga akan bekerja sama terus dengan dinas pemadam kebakaran atau instansi terkait. Nah itu yang saya maksud. Lalu bagaimana sih nanti dengan dinas pemadam kebakaran? Ya, dinas pemadam kebakaran. Nah tentunya di sini untuk pelatihan Linmas ya kita melibatkan dari dinas pemadam kebakaran, yaitu narasumbernya kita ambil dari dinas pemadam kebakaran untuk melatih Linmas ya kan itu kan. Selain dari dinas pemadam kebakaran kita juga bekerja sama dengan Satpol PP kecamatan, Satpol PP Kota Bekasi ya. Jadi bersinergi ya dengan stakeholder eksternal ya, beberapa stakeholder eksternal kita bersinergi untuk bagaimana sih memberikan tindakan preventif terhadap ancaman bahaya kebakaran. Panas supaya lebih enak ngomongnya. Ngopi dulu, Panas. Iya, tadi Bang Jamal ini kalau udah adem nggak enak. Ngopi dulu, Panas. Ngopi dulu. Kalau saya nggak ngopi. Saya nggak enak kan kalau nggak ditawarin. Iya. Langsung. Ayo. Sebelum saya bertanya, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Iya, tadi kan saya diundang sama Bang Jamal. Terus kan namanya tamu sih nggak ditawarin. Silakan Pak. Silakan Pak. Sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan berikutnya, karena ini berkaitan erat dengan goalnya nanti ini. Aksi perubahan Bapak ini goalnya kemana kan gitu. Nah, tentu dalam sebuah proses ada kendala yang dihadapi. Kira-kira kendalanya apa saja, Pak? Kalau memang itu menjadi satu kendala dalam hal prosesnya. Tapi kalau memang terasa baik-baik saja selama ini, nah itu kan juga merupakan tips buat para netizen semua ketika dia akan melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat luas. Ya. Silakan, Pak. Iya. Ya tadi saya bilang ya bahwa kendala pasti ada ya. Jadi setiap pekerjaan pasti adanya kendala. Bagaimana kita menyikapi ya pekerjaan tersebut, kendala tersebut ya. Ya tadi dengan pendekatan persuasi pada tim kita memberikan arahan-arahan supaya pekerjaan ini berjalan dengan baik, jangan malas ya. Laksana pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terus kita berikan edukasi diklat ya tentunya pekerjaan tersebut akan berjalan dengan baik. Sekarang kalau seandainya ada sebuah pekerjaan ya kita menempatkan orang yang bukan pada bidangnya, tentunya kan sebelum kita tempatkan kepada pekerjaan tersebut harus kita bekali. Nah bekali itu minimal dengan bimbingan teknis. Bagaimana ya pekerjaan apa ya baru kita tempatkan. Maka ini akan merupakan tidak menjadi kendala tentunya ke depannya. Yang terjadi kan di kita ini kan ya saya bilang tadi ya ditempatkan di sebuah pekerjaan A ya kan, tapi orangnya belum dibekali, itu yang menjadi kendala. Artinya dengan dinas terkait seperti pemadam kebakaran, ketika Bapak ingin melakukan aksi perubahan ini mereka welcome ya Pak ya. Baik. Terkadang kan suka ada kendala di situ kita. Jalur birokrasi, jalur komunikasi ya. Tapi semua ini kayaknya lancar-lancar aja ya Pak ya. Termasuk Linmasnya happy ya Pak ya? Ya, Linmasnya happy ya? Linmasnya malah kalau ada latihan-latihan lain lah. Oh gitu? Ya, itu luar biasa. Linmas yang minta. Makanya kita udah nanti mungkin selain dari pembekalan atau pelatihan tentang kebakaran, mungkin kita juga nanti pelatihan rescue-nya lah nanti. Paling tidak begini, Pak Nasruddin sudah membuka wacana berpikir Linmas itu untuk menjadi
sesuatu yang bisa dikembangkan lagi, bahwa potensi diri itu kan kalau kita mau kembangkan pasti berkembang, ya kan Pak? Ya. Dan Pak Nasruddin sudah menjadi mentor yang baik di situ untuk membuat mereka itu menjadi tidak hanya tertuju kepada tugas utamanya saja ngeronda aja gitu kan, enggak juga kan gitu. Nah Pak, ini kan sesuatu yang baik. Tentunya netizen di rumah juga ingin tahu, buat apa sih Bapak bikin capek-capek kayak begini? Pasti kan ada goalnya. Nah, goal atau tujuan yang Bapak harapkan dari aksi perubahan dengan mengoptimalisasikan Satlinmas ini terhadap pencegahan dini kebakaran ya Pak ya, gitu, di kecamatan di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Apa kira-kira Pak nih? Ya. Yang jadi goalnya gitu Ya. yang Bapak harapkan. Ya, gitu. Kan tentu jadi- pasti Pak Nasruddin nanti happy nih Ya, kan. jadi Gitu. tentunya ya setiap pekerjaan akan menuju ke goal, Ya. tujuan, Setuju, ya, betul. yang maksimal, Betul. atau ya tujuan yang baik lah, gitu ya. Tentunya di sini aksi perubahan ini bertujuan untuk supaya di Kelurahan Jaka Sampurna ini tidak terjadi kebakaran. Masyarakat tentram, damai ya, karena tidak adanya musibah kebakaran yang ada di sekitar mereka. Itu kan mereka udah sadar ya akan Betul. ancaman bahaya kebakaran, Betul. bahwa kebakaran lebih berbahaya dari bencana-bencana lainnya, terutama adalah bencana pencurian, perampokan. Nah, di sini kan masyarakat kita takut akan pencurian, takut akan perampokan, dan takut terhadap ancaman kebakaran, dia belum menyadarinya. Betul, Akhirnya betul. apa? Nah, dari menurut kami, menurut saya ini ya, bahwa bahaya kebakaran lebih berbahaya dari dua kejadian tersebut yang tadi saya Setuju, sebutkan. setuju, Ya. setuju. Itu Bang Jamal itu kira-kira. Itulah kesadaran kita, bangun kesadarannya, tujuan mengingatkan masyarakat supaya masyarakat sadar ya akan ancaman bahaya kebakaran yang selalu mengintai di setiap saat. Entah kapan kita nggak tahu ya, kalau kita lalai, kita lengah, mungkin kita akan jadi korbannya. Begitu. Pak. Dari hasil sosialisasi dan penerapan teori dan praktek kepada Linmas ya, biasanya yang sering terjadi di masyarakat kita itu Pak, penyebab dasar kebakaran itu mulainya dari mana sih Pak? Iya. Itu kadang-kadang penting Pak. Iya, Masyarakat kita kadang suka lalai apa gitu. Iya, nggak iya. tahu. Itu Pak Nasruddin coba Pak. Ya, jadi Bang Jamal, faktor penyebab kebakaran sebetulnya banyak sekali. Banyak ya, Pak, ya. Banyak sekali. Cuma dalam hal ini kita bedakan menjadi 3 ya. Gitu. Yang pertama karena faktor manusia, Hmm. yang kedua karena faktor alam, Alam. yang ketiga karena faktor penyalaan sendiri. Nah, di sini 70% ya disebabkan oleh faktor manusia. Ya, 70%, Pak? 70% disebabkan Oh, oleh luar faktor biasa. manusia. Ya. Nah, manusia yang tidak mengerti tentang penanggulangan bahaya kebakaran, manusia yang lalai ya dalam penanggulangan kebakaran, dia tahu bahaya kebakaran, saya lalai. Bahkan mungkin ada manusia yang sengaja membakar ya. Ya. Nah, dari manusia tersebut ya contohnya ya kita ambil puntung rokok. Ya, ini para Itu hal pecandu sederhana rokok, ya? hal sederhana ya. Habis merokok ya kan, ya itu puntungnya dibuang sembarangan, tidak dibuang pada tempatnya. Ya, Itu salah satu contoh. Siapa sebabnya? Puntung rokok. Puntung rokok siapa yang ngisap? Manusia. Itu kira-kira. Betul, Ya, betul. Bang Jamal. Jadi itu ya. Banyak, jangan banyak sekali ya. Ibu-ibu Banyak juga ya, sekali, dari sisi ibu-ibu, Iya, ya kan, kalau masak mungkin ya. ibu-ibu, ya ini masak nih. Gitu Ini ya. Masak nih. Masak ya kan, dia masak ya. Entah biasanya masak itu ibu-ibu ya kan. Lupa matiin kompor. Lupa nih Bang Jamal. Dipanggil suaminya kali. Iya, biasanya ya lupa karena ketiduran. Oh gitu ya. Ada juga yang lupa karena di depan tuh ya ngobrol-ngobrol lah. Iya, Karena iya, pagi-pagi ngobrol, ada tukang sayur belanja ngobrol ya. Ada kan lupa. Atau disambi pekerjaan yang lain. Iya, di samping yang lain. Lupa Betul. bahwa dia sedang memasak ya. Iya, Ini iya, akhirnya ya menyebabkan kompornya terbakar ya, menjadikan musibah kebakaran. Dan itu masih menjadi faktor yang besar ya Pak. Faktor penyumbang terbesar juga ya. Itu adalah Lupa matiin kompor ya ya, Pak ya. lupa mematikan kompor Ya, ini Lalu, juga bisa kita pahami ya para netizen semua bahwa hal-hal sederhana itu bisa memicu sesuatu yang tidak bisa kita inginkan, ya kan, di dalam musibah itu sendiri gitu. Pak Nasruddin, ini sudah sampai kita pada titik-titik yang ya kira-kira kesimpulannya sudah jelas. Aksi perubahan Pak Nasruddin ini adalah melibatkan Satlimas untuk mencegah kebakaran itu terjadi di wilayah, terutama di Kelurahan Jaka Sampurna. Dengan tadi Bapak Nasruddin berhasil pengamatan bahwa wilayah Jaka Sampurna ini cukup luas,
cukup padat penduduknya, dan banyak gang-gang yang sempit yang di dalamnya itu gitu. Nah, dibekali nggak sih Pak Satlinmas nomor-nomor penting ya kan ketika terjadi kebakaran, sehingga mereka langsung ingat bahwa ketika ada kebakaran ketika sudah membesar ya kan, juga untuk diberitahukan kepada masyarakat. Nomor-nomor itu juga perlu diberikan kepada mereka juga Pak. Ya, ya jadi Bang Jamal, jadi tentunya Limas kita bekarin informasi penting kedaruratan ya, seperti apa namanya telepon pemadam kebakaran, telepon ke polisian, Ya. ya, telepon ke ambulan, ya, dan lain sebagainya. Nah di sini tentunya masyarakat juga harus tahu ya, informasi-informasi penting atau darurat ya, minimal tipe ya, telepon kebakaran, kepolisian ya, ambulan ya, mereka itu harus tahu. Sebetulnya itu udah ada udah ada. Oh, ini loh nomor dipublikasikan nomor tersebut. Cuma masyarakat tadi yang masih menganggapnya masih mungkin belum tidak penting atau seperti apalah kira-kira gitu. Nah, tentunya di sini Bang Jamal ya, untuk kebakaran ya, tadi di awal bahwa tadi yang bilang Bang Jamal tuh faktornya apa saja ya, betul, kan, itu ya. Yang paling utama yaitu tadi Bang Jamal bilang, apa tadi Bang Jamal bilang masak ya, kompor lupa dimatikan. Yang selanjutnya lain-lainnya ya, itu ada konsleting listrik, ya, konsleting listrik. Nah, tadinya di sini Bang Jamal ya, apa namanya, listrik menjadi faktor penyebab kebakaran ya. Kenapa sih ya itu menjadi faktor penyebab kebakaran yang Jamal ya? Ya, artinya sudah dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kebakaran itu tadi manusia yang paling besar, 70% dari manusia. Dari puntung rokok contohnya, masak, terus kemudian korsleting listrik. Betul. Nah, 3 hal tersebut kan paling dominan ya menjadi penyebab kebakaran. Baik Pak, kita sudah lebih dari 30 menit ya, para netizen. Kita nggak terasa nih, kalau dialog dengan pakarnya gitu ya, dengan orang yang sudah mendalami hal-hal yang bersifat preventif terhadap musibah, dan beliau ini adalah merupakan salah satu orang yang mencoba untuk memberikan terobosan terhadap rancangan aksi perubahannya. Nah, di akhir penutup podcast kita kali ini Pak, saya ingin sekitar ya rangkuman singkat tentang aksi perubahan Bapak ini. Ya, kira-kira apa itu sehingga netizen bisa menangkap itu secara utuh. Gitu. Secara singkat, ringkasan tentang aksi perubahan yang Bapak sampaikan. Terima kasih Bang Jamal. Jadi aksi perubahan yang saya buat ini tentunya manfaatnya untuk masyarakat luas, ya, sangat berdampak ya, sangat luas ya, masyarakat luas ya, supaya ya tadi tentram ya, aman dari ancaman kebakaran. Lalu untuk apa namanya Limas sendiri ya, dia bisa apa namanya punya ilmu baru ya tentang cara-cara penanggulangan kebakaran ya, itu apa namanya manfaat buat Limas ya. Lalu manfaat untuk kelurahan ya, kelurahan akan menjadi apa sih namanya, kelurahan yang aman dari ancaman bahaya kebakaran lah. Gitu. Jadi apa tidak semua stakeholder juga nantinya seperti kebakaran, seperti dinas kebakaran ya kan, kepolisian yang mungkin ya merasa apa namanya aman lah ya, dalam musibah kebakaran. Dan melalui podcast ini juga merupakan salah satu bentuk ya Pak ya, sosialisasi kepada masyarakat luas yang Pak Nasruddin pikirkan, sehingga tidak mungkin Pak Nasruddin menyentuh masyarakat langsung ya kan. Melalui podcast ini, melalui channel YouTube Kelurahan Jaka Sampurna, mudah-mudahan para netizen dan masyarakat luas bisa mengambil ilmu dan manfaat dari hasil tayangan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Gitu. Kira-kira ini yang bisa kita bincangkan dan diskusikan pada kesempatan siang hari ini, para netizen semua, di mana Pak Nasruddin sebagai narasumber kita adalah sebagai rancangan, memberikan suatu rancangan aksi perubahan dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 5 Pemerintahan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan mengusung optimalisasi Satlinmas melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Semoga ini menjadi satu podcast edukasi yang bisa diserap dan juga dipraktekkan ya Pak ya,
dalam rangka menanggulangi atau bersifat antisipasi terhadap pencegahan kebakaran. Baik, ini saja mungkin podcast kita pada siang hari ini. Kita berikan ucapan terima kasih kepada Pak Nasruddin, Pak, yang sudah meluangkan waktunya, memberikan beberapa hal dan menjabarkan secara langsung bagaimana pencegahan kebakaran dan melibatkan Satlimas di dalam pionir terdepannya. Terima kasih, Pak Nasruddin. Saya ucapkan terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sukses, Pak, ya. Sukses selalu dengan pelatihannya dan segala macam, dan sukses juga di dalam karirnya. Terima kasih, Pak Nasruddin. Sampai berjumpa kita di channel-channel yang lain. Demikian, netizen, kita sampai jumpa kembali di channel YouTube yang lain, ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang ingin dikatakan atau apa, Pak Nasruddin? Ada yang ingin disampaikan? Iya, nah tentunya di sini masyarakat bisa melihat ya edukasi yang sudah dibuat ya melalui video, yaitu ada tinggal nonton di YouTube Kelurahan Jaka Sampurna. Nah, baik. Itu tadi sudah diingatkan oleh Pak Nasruddin, ya. Jangan lupa ya di like, subscribe, ya, komen channel YouTube Kelurahan Jaka Sampurna dengan berbagai macam tema-tema yang lain yang tentunya akan semakin menarik, semakin seru, dan juga semakin edukasi ke depannya. Ini saja yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.